Bapak Firmansyah Priyadi selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pengantar Bisnis dan Manajemen. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Andrian Paskananda dengan NIM 2024-32025 dari jurusan Sistem Informasi kelas A. Di sini saya akan menyampaikan presentasi mengenai bisnis model kanvas dan SWOT bisnis dari bisnis yang akan saya jalankan. Baik, selanjutnya saya akan langsung memaparkan bisnis model kanvas. Baik, di sini adalah bisnis model kanvas yang sudah saya buat. Saya memilih bisnis minimarket. Jadi di bisnis model kanvas ini terdiri dari key partners, key activities, key research, value proposition, customer relationship, channel, customer segment, cost structure, dan revenue stream. Baik, saya akan bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah key partners. Di sini yaitu seperti pemasok dan distributor produk, penyedia teknologi dan sistem manajemen, serta mitra untuk program promosi dan pemasaran. Jadi ini adalah kunci kita kepada mitra-mitra yang akan membangun bisnis minimarket yang akan kita jalankan. Juga ada selanjutnya key activities, yaitu pengelolaan rantai pasokan dan distribusi produk, pemasaran dan promosi untuk meningkatkan brand awareness, dan pengembangan manajemen aplikasi belanja online. Ya, jadi di sini adalah kunci dari aktivitas untuk menjalankan suatu bisnis minimarket. Jadi kita harus bisa mengelola rantai pasokan dengan baik, kita harus bisa memasarkan dan membuat promosi yang baik, juga bisa mengembangkan manajemen aplikasi lewat online. Baik, selanjutnya adalah key resource, yaitu adalah jaringan toko yang luas dan lokasi strategis, sistem manajemen inventaris yang efisien, staf yang terlatih dan berpengalaman dalam layanan pelanggan, juga teknologi untuk mendukung belanja online. Jadi ini adalah poin-poin penting kita untuk memulai suatu bisnis, yaitu toko yang strategis, juga sistem manajemen yang efisien, juga harus memiliki staf-staf yang terlatih, juga berpengalaman agar tidak terjadi suatu masalah, dan juga yang sudah pasti itu adalah teknologi untuk mendukung belanja online. Seperti misalnya contohnya kita ambil dari Alfa, yaitu ada Alpha Point. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam customer relationship. Jadi kita juga harus memiliki relasi terhadap customer kita, yaitu seperti layanan pelanggan yang responsif melalui layanan pelanggan di toko dan media sosial, juga program loyalitas, misalnya contohnya seperti Indomaret Card untuk pelanggan setia, dan sudah pasti harus memiliki promosi dan diskon untuk menarik pelanggan. Jadi ini adalah poin yang sangat penting dalam kita berbisnis agar customer kita selalu berbelanja di tempat kita. Selanjutnya itu adalah customer segment. Di sini adalah konsumen individu yang mencari kemudahan belanja sehari-hari, keluarga yang membutuhkan produk kebutuhan pokok, pekerja kantoran yang membeli makanan, dan pelanggan yang lebih memilih belanja di lokasi yang dekat rumah. Jadi kita harus mengetahui cara-cara untuk menarik pelanggan, yaitu kebutuhan mereka, yaitu seperti berada di lokasi yang dekat dari rumah, keluarga yang membutuhkan produk-produk kebutuhan pokok,
Seperti itu. Oke, kita langsung ke value proposition. Di sini ada kemudahan akses, yaitu tersedia di banyak lokasi di seluruh Indonesia, produk yang beragam, menawarkan berbagai jenis barang dan kebutuhan sehari-hari dari makanan hingga minuman, harga yang kompetitif, menyediakan harga yang bersaing dan menarik, serta layanan yang cepat dan efisien. Baik, selanjutnya itu ada cost structure. Jadi ini adalah biaya yang kita keluarkan seperti biaya sewa dan pemeliharaan toko, biaya gaji karyawan, biaya pengadaan barang dan manajemen inventaris, juga biaya pemasaran dan promosi. Ini poin yang sangat penting juga karena di setiap usaha kita harus memiliki modal yang akan kita keluarkan. Selanjutnya itu adalah revenue stream, yaitu biaya sewa dan pemeliharaan toko, biaya gaji, penjualan produk non-food seperti kosmetik dan perlengkapan rumah tangga. Oke, itu adalah bisnis model kanvas yang sudah saya buat. Kita akan lanjut ke dalam SWOT. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam SWOT bisnis. Apa itu SWOT? Itu adalah strength, weakness, opportunities, dan threats. Oke, yang pertama kita akan membahas strengths, yaitu aksesibilitas tinggi, lokasi yang strategis di berbagai area, memudahkan pelanggan untuk mengakses produk. Varian produk yang luas, yaitu menyediakan berbagai kategori produk mulai dari kemakanan, minuman, hingga kebutuhan sehari-hari. Brand yang kuat, yaitu merek yang dikenal luas di kalangan konsumen yang meningkatkan kepercayaan dan loyalitas. Layanan cepat, yaitu proses belanja yang efisien, memungkinkan pelanggan untuk berbelanja dengan cepat. Oke, kita masuk ke weakness atau kelemahannya. Itu margin keuntungan yang tipis, karena adanya persaingan harga yang ketat dapat menekan margin keuntungan. Ketergantungan pada pemasok. Ini adalah resiko terkait pasokan dan harga dari pemasok yang dapat mempengaruhi operasional. Dan selanjutnya adalah staf terbatas. Selanjutnya ada inovasi yang terbatas. Keterbatasan dalam pengembangan produk baru dibandingkan dengan supermarket besar. Kita lanjut ke opportunities. Di sini adalah pertumbuhan e-commerce, yaitu meningkatkan tren belanja online, dapat dimanfaatkan dengan menyediakan layanan pemesanan online. Selanjutnya permintaan akan produk sehat, meningkatkan kesadaran konsumen tentang kesehatan, ya seperti membuka peluang untuk menjual produk sehat dan organik. Ekspansi ke wilayah baru, yaitu membuka cabang di daerah yang belum terjangkau oleh minimarket lain. Kolaborasi dengan brand lokal, yaitu menghadirkan produk lokal untuk menarik pelanggan yang mendukung produk dalam negeri. Threats, yaitu persaingan yang ketat, banyaknya pemain baru dalam industri minimarket yang meningkatkan kompetisi, seperti banyaknya industri-industri yang sudah ada dan terkenal. Selanjutnya adalah perubahan selera konsumen. Konsumen yang semakin selektif dan beralih ke alternatif lain seperti supermarket besar atau belanja online. Krisis ekonomi, perubahan kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Regulasi pemerintah, kebijakan yang mengatur industri retail dapat berdampak pada operasional bisnis. Ya, jadi itulah dia SWOT bisnis yang sudah saya buat tentang minimarket. Baik, mungkin itu penjelasan presentasi dari saya mengenai bisnis, manajemen kanvas, dan juga SWOT bisnis. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Lebih kurangnya saya sudahi presentasi ini. Sekian, terima kasih.